Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 akan membahas eh, pengkajian sederhana menggunakan assembly. Boleh next. Nah, di sini kita beranggotakan Helvi dari Kohatantia, Nabil Sanib, itu saya, Prima Jaya, Kusuma, dan juga Aditya Dwi Putra Hesti Alfian. Oke, mungkin untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi yang pertama kita bakal masuk dulu ke penjelasan berisi tujuan dan juga vocab itu sendiri. Vocab. Boleh next. Nah, jadi untuk latar belakangnya, jadi assembly language itu kayak bahasa yang paling rendah yang memberikan akses ke kita langsung terhadap perangkat keras. Nah, ini tuh menurut kami sangat krusial karena kami bisa mempelajari bagaimana komputer itu mengeksekusi instruksi pada tingkat yang paling mendasar, khususnya pada level sirkuit digital dan juga register. Nah, ada tiga tujuan proyek kami. Yang pertama, itu kami dapat memahami dasar assembly language dan hubungannya dengan CPU. Terus mengenai aritmatika CPU, kita dapat mengimplementasikan operasi perkalian dan pengurangan. Terus untuk arsitektur memori, kita dapat memahami cara kerja memori, register data, dan juga fungsionalitas arithmetic logic unit atau ALU. Nah, jadi eh, kita di sini akan mengimplementasikan sistem pengajian sederhana dengan menggunakan assembly language pada simulator Davis. Boleh next? Nah, jadi untuk ruang lingkup dan simulatornya, jadi kami di sini menggunakan simulator Davis 86. Nah, jadi proyek ini tuh nanti proyek penggajian yang kami rancang dan kami evaluasi secara interaktif menggunakan simulator arsitektur berbasis web Davis. Nah, simulator ini tuh nanti memvisualisasikan eksekusi per baris kode instruksi mikroprosesor 86 secara grafis. Nah, untuk metode penghitungannya, itu sistem melakukan kalkulasi upah bersih karyawan yang mengalihkan jam kerja dan nilai upah per jam. Kemudian dikurangi dengan eh, potongan secara dinamis di dalam sebuah register. Boleh next. Nah, jadi untuk alur kerjanya, eh, di sini dapat kita simpulkan ada tiga alur kerja utama. Yang pertama, kita menginisiasi input dulu. Jadi, program bakal memuat data parameter penting ke dalam alamat memori. Contohnya variabel jam, upah, dan juga potongan. Terus alur selanjutnya itu proses komputasi ALU. Nah, jadi ini nanti bakal menginstruksikan ke CPU untuk mengalihkan upah per jam dengan jam kerja, kemudian dikurangi dengan total potongan. Terus untuk storage-nya atau menyimpan hasilnya ke variabel gaji, nanti hasil akhirnya itu ke memori alamat target itu gaji dan menghentikan prosesor dengan aman. Boleh next? Oke, lanjut ke bagian saya. Itu struktur kode. Oke, mungkin boleh next lagi aja. Nah, jadi untuk kode kita tuh program ini tadi jadi dua section data. Jadi dua section itu ada section titik data yang berisi jam, upah, potongan gaji. Ini untuk datanya dan DD itu dia eh DD itu define double wide. Jadi dia tuh ngeset 4 byte. Nah, di section kode tuh ada section titik text yang dimana tuh isinya instruksi yang dieksekusi untuk oleh CPU. Ada move, ada MWL, ada sub juga. Jadi titik data tuh bakal menyimpan variabel dan juga titik text instruksi yang dieksekusi oleh CPU. Boleh next? Next lagi aja. Nah, kita masuk ke register ya. Jadi register itu di sini kita menggunakan dua yaitu ada IAX dan IBX. Ya IAX ini eh, menyimpan jarum kerja dan hasil perhitungan. Jadi digunakan sebagai akumulator gitu untuk menyimpan hasil perhitungan. Dan untuk IBX itu sebagai operan yang menyimpan nilai upah dan juga potongannya. Dan di sini ada diagram register. Jadi saat diagram berjalan nilai jam kerja tuh sebesar 8 dipindahkan ke register IAX, kemudian nilai upah sebesar 50 dipindahkan ke register IBX. Interaksi IMUL mengalihkan kedua nilai tersebut sehingga IAX berisi hasil 400.000. Setelah itu IBX diisi ulang dengan nilai potongan sebesar 50.000. Terus interaksi sub kemudian mengurangi nilai pada IAX dengan nilai pada IBX sehingga diperoleh hasil akhir 350 yang selanjutnya disimpan ke variabel gaji. Jadi kesimpulannya itu register digunakan sebagai penyimpan sementara berkecepatan tinggi sehingga operasi lebih cepat dibandingkan langsung mengakses ke memorinya. Kayak gitu.
Boleh next. Oke, bisa di next langsung aja. Jadi di sini kita mau bahas addressing modes ada tiga. Yang pertama direct addressing, terus register sama immediate. Next. Nah, memory addressing yang ini direct. Nah, jadi pertama memory addressing ini sering disebut direct ya. Jadi mode ini kalau kalian lihat itu ada di mov EAX, terus ada koma ada dalam kurung jamnya. Terus dia cirinya adalah dia pakai kurung siku. Nah, konsep ini penting. Kenapa? Karena dalam bahasa assembly, dia itu membedakan antara alamat memori dengan nilai yang tersimpan di dalamnya. Jadi kalau kita cuma nulis mov EAX terus jam tanpa ada kurung siku, maka dia tuh dipindahkan adalah alamat lokasinya. Ini juga udah dibahas kemarin. Eh, tapi dengan kurung siku ini, program itu akan mengambil nilai angka 8 yang tersimpan di alamat memori tersebut. Terus next boleh. Ada boleh di next. Ada register addressing. Nah, jadi mode ini ketika kita melakukan operasi langsung pada register-register yang ada di dalam prosesor, jadi kita bisa mengakses memori utama lagi. Contohnya ada pada instruksi sub EAX itu, terus koma EBX, dan imul EBX. Nah, karena operasi ini dilakukan murni dalam register, maka cara ini uh, mengeksekusi perhitungan gaji jauh lebih cepat. Boleh di next. Terakhir ada immediate addressing yang kita pakai. Jadi sesuai namanya, mode ini sederhana. Kita bisa langsung ngasih nilai konstan gitu ya ke dalam sebuah instruksi. Contohnya adalah in satu, in itu ya integer ya. Terus nilai yang sudah diberikan itu memicu software interrupt pada sistem. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Jadi bagaimana cara program ini bekerja. Oke, yang pertama yaitu menghitung gaji kotor. Jadi sini ada 3 langkah. Yang pertama itu ada move EAX jam. Jadi prosesor mengambil nilai dari memori variable jam yaitu 8 lalu menyimpannya di register EAX. Lalu yang kedua ada move EBX upah. Prosesor mengambil nilai variabel upah yaitu 50.000 dari memori dan menyimpannya di register EBX. Selanjutnya ada imul atau integer multiply. Jadi CPU melakukan perkalian antara isi register EAX dengan EBX menghasilkan 400.000 yaitu gaji kotornya dan tersimpan kembali di register EAX. Langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu pemotongan gaji. Yang pertama ada move EBX potongan. Karena nilai upah sudah tidak digunakan lagi, maka register EBX diisi ulang dengan nilai dari variabel potongan yaitu 50.000. Lalu selanjutnya sub EAX, EBX, CPU melakukan pengurangan atau subtract yaitu mengurangkan nilai EBX dari EAX sehingga menghasilkan 350.000 yaitu gaji bersih yang disimpan kembali di EAX. Lalu yang terakhir ada penyimpanan dan terminasi. Yang pertama ada move gaji EAX, hasil akhir yang ada di register EAX dipindahkan kembali dalam memori RAM yaitu alamat variabel gaji. Lalu yang terakhir ada HLT atau halt untuk menghentikan eksekusi prosesor tanda program telah selesai. Lalu di sini ada output yang juga terlihat 350.000. Sebelum diakhiri, saya akan menunjukkan demo aplikasi tersebut. Jadi, sudah di-assemble, dan setelah di-run, hasilnya keluar. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.